لله رب العالمين. أعوذ بعزته وقدرته وعظمته إن ذلك لا يدل لكل صبار شكور. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الغادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو عزيز توكلت العرش العظيم. Al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang mulia, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hendaklah kita senantiasa pandai-pandai meningkatkan bersyukur dan bertakwa kepada Allah dengan pengertian imtisalu awamirillahi wajtinabuhu nawaihi. Imtisalu awamirillahi, mari kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabuhu nawaihi, dan mari kita berusaha serta mengusahakan untuk mampu menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini saya mengangkat tema Al-Ittihadul Wahdah, menjalin persatuan dan kesatuan. Kenapa saya mengangkat tema itu? Karena kemarin pada hari Rabu tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional dengan singkatan HSN. Sebelum hari itu ditetapkan, berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2015, setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Apa mulainya itu terjadi? Karena melihat lembaran sejarah setelah diproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan merdeka. Namun setelah itu terjadi, bukan
bukan Indonesia menjadi aman, bukan Indonesia menjadi nyaman, tapi sebaliknya, dengan perjalanan setelah merdeka, bangsa Indonesia semakin genting. Bahaya very dangerous, terutama serangan sekutu Inggris, terutama yang menjadikan inceran adalah Jawa Timur, Surabaya. Sehingga dengan melihat bahayanya, Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau sangat susah karena akan bahaya. Banyak negara di luar Indonesia tidak setuju atas kemerdekaan itu. Maka beliau mempertahankan kemerdekaan itu. Beliau melakukan gerakan resolusi jihad, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945, orang yang merasa Indonesia, orang yang merasa beriman, orang yang merasa santri, dan seluruh kiai serta elemen masyarakat yang lainnya, mari kita untuk melawan penjajah sehingga perang dihukumi wajib dengan jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, mempertahankan kemerdekaan adalah hukumnya wajib untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu. Akhirnya dengan semangat jihad yang berkorban dengan banyak pengorbanan, akhirnya penjajah yang dikomandani oleh Malabi tewas di tengah-tengah peperangan itu. Dengan lantaran itulah dan yang lain-lainnya, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, karena pada saat itu tokoh-tokoh masyarakat, ulama, santri mempunyai peran yang besar untuk menjadikan perekat bangsa, sehingga muncullah yang namanya Hari Santri Nasional. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, menurut Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid, adanya istilah santri berasal dari Islam. Beliaunya menyampaikan Islam ada dua. Yang nomor satu Islam santri, yang nomor dua dulu beliau menyampaikan Islam abangan. Islam santri adalah orang yang mengaku dirinya santri, orang yang mengaku dirinya beragama Islam, dia melakukan syariat-syariatnya dengan benar dan menjalankan ibadah dengan tekun dan khusyuk. Itu namanya Islam santri.
Karena ada Islam santri, muncul yang nomor dua, Islam abangan. Islam abangan adalah seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam, dibuktikan dengan KTP-nya beragama Islam, tapi mereka belum dan tidak mau melaksanakan syariat-syariatnya Islam. Dia belum atau tidak melakukan ibadah-ibadah dengan cara Islam. Kalau ada orang yang seperti itu namanya juga Islam abangan. Yang muncul baru-baru ini dinamakan Islam KTP. Jadi yang lebih Islam KTP-nya daripada orangnya, maka guyonannya nanti akan lebih cepat masuk surga KTP-nya daripada orangnya. Pada saat Bapak Nurkholis Majid itu dinamakan Islam abangan. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, kemudian dengan beliau menemukan Islam santri, akhirnya saya pernah menjabarkan di dalam disertasi saya dengan berjudul Kepatuhan Santri Terhadap Kiai di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin. Saya kelompokkan santri ada dua. Yang nomor satu, santri KW1 kualitas 1, yaitu orang yang tolabul ilmi, mencari ilmu, ngangsu kaweruh, suwito, bibinau di seorang guru atau kiai yang bertempat di pondok pesantren. Kemudian dia melakukan syariat dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang seperti itu dinamakan Islam santri KW1. Akhirnya yang nomor dua saya berikan definisi Islam santri KW2 adalah ada orang yang belajar ilmu agama Islam, baik belajarnya di bangku sekolah, baik belajarnya di madrasah, baik belajarnya di musola, di langgar, di masjid, baik belajarnya dengan mendengarkan ceramah, baik belajarnya di YouTube atau setingkat itu. Setelah dia mengerti dengan agama tersebut, ia menjalankan dengan sungguh-sungguh. Orang yang seperti itu juga berhak menyandang gelar santri KW2. Nanti ketika di akhirat Allah tidak menanyakan kepada umat Rasulullah apakah Islam santri KW1, apakah Islam santri KW2, tapi yang Allah tanyakan adalah tingkat ketakwaan seseorang. Oleh karena itu hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, kita semuanya yang duduk di dalam masjid di dalam masjid Mutimatul Ihsan ini adalah berhak menyandang sebagai santri, karena santri mempunyai makna yang sangat mendalam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi santrinya Hadratus Syekh Al-Maghfulah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari semuanya. Amin. Sebab kata santri kalau ditulis dengan huruf Arabikon ada 5, yaitu ada huruf sin, nun, ta,
ro, ya. Huruf sin adalah kepanjangan dari